Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Tusyada. Saya dari jurusan Informatika. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS di mata kuliah Web Project. Di sini eh, saya akan membuka file sampai Nah, sebenarnya ini kan pos apotek udah pernah di-download ya. Nah, jadi pos apotek ini akan saya salin atau Ctrl C Ctrl V, Ctrl V. Nah, di sini sebentar. Salinannya kita ganti nama menjadi pos barang. Pos barang ini G-nya gede ya, karena di sini juga ada pos barang. Kedua, kita akan buka, kita akan exam PP-nya ini di start-startin dulu. Untuk Apache dan MySQL-nya, kita close lagi. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Kita close folder, untuk tampilan awalnya, lalu kita akan drop and drag. Sini, sini. Nah, Nah, yang pertama yang akan kita ubah yaitu di database-nya terlebih dahulu. Kita buka skema SQL-nya. Nah, ini kan kita masih pos apotek ya. Masih pos apotek, ininya masih pos apotek. Terus semuanya masih pos apotek. Saya sudah membuat skema untuk yang akan kita buat di Notepad. Nah, ini saya sudah membuatnya. Ini database ya, teman-teman. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita buka lagi ininya. Nah, ini kita eh, ganti aja semuanya. Kita hapus. Kita paste kayak yang udah kita buat tadi di Notepad. Kalian bisa buat dulu kalau misalkan mau membuat database-nya di langsung juga bisa di MySQL-nya, tapi saya buatnya copy aja langsung. Nah, ini udah untuk sistem pos barang, versi toko buku, create database, pos barang. Ini untuk tabel user, kita kategori, coba kita cari eh, kontrol H. Kita cari apotek, takut masih ada. Nah, ini no result. Kita cari obat juga. Nah, ini masih ada nih obat. Kita ganti obatnya menjadi buku. Nah, kan tadi saya ngopi yang sebelumnya ya. Ngopi si apotek. Nah, masih ada juga. Kita ubah obat ini menjadi buku. Kita ubahnya nggak cuma sapu, tapi relapse, replace all. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke config. Kita masuk ke config PHP. Nah, ini kan masih pos apotek ya. Kita ganti apotek ini menjadi pos barang. Nah, ini cuma ada dua nih, pos apotek, sistem pos apotek. Kita ganti menjadi pos barang. Kita cari lagi di database ada nggak? Nah, ini ada apotek ini jadi barang. Press Alt, kita ke model, lanjut. Nah, ini tutorial, kita close aja. Kita delete. Di kategori barang, di model ada kategori obat, apotek nggak ada, nggak ada. Kita cari satu-satu. Nah, ini ada nih di install. Kita ganti semuanya menjadi apotek jadi barang. Kategori nggak ada, ini nggak ada, nggak ada. Ini. Nah, ini juga ada. Kita cari dulu di mana. Nah, ini di cuman ini aja sih, cuman untuk alamat aja. Kalau ini, coba kita ganti aja jadi Jalan Raya Barang. Oh, ini cuma sekadar untuk cetak struk transaksi bank. Nanti aja kita ubah ya. Untuk yang struk nggak ada, di user juga nggak ada. Kayak untuk yang apotek diganti jadi barang ini udah beres. Lalu kita lanjut ke, oh salah nih, G-nya kan dua ya. Barang G-nya dua. Nah, kita cari lagi.
barang ini menjadi barang G-nya dua. Database, barang jadi barang. Scan by scale, barang jadi barang, udah. Di user tadi ada gini. Gak ada, di dashboard gak ada, di index gak ada, di install hanya ada. Dan di barang. Hmm. Nah, ini udah beres. Lalu kita masuk ke model Sena. Ini untuk kategori obat, karena kan di sini kan skemanya eh, saya mau versi toko buku gitu ya. Jadi kategori obat ini bakal kita ganti menjadi kategori buku. Kita ganti rename kategori buku. Nah, kita cari nih. Kan ini masih obat ya, masih obat. Nah, obat ini tuh bakal kita ganti menjadi buku. Kita cari lagi obat jadi buku. Nah, kategori buku langsung berubah sininya. Nah, ini kategori obat. Kategori cuma ada satu, kita ganti. Obat jadi buku. Udah, lalu di obat ini juga kita ganti jadi buku.php. Pas udah diganti. Nah, ini kan banyak nih di buku ini. Nah, ini banyak. Semuanya kita replace all untuk si obat ini menjadi buku. Udah, kita cari ke pembelian. Ini ada nih obat jadi buku. Kita replace all. Penjualan. Supplier. Gak ada. User nggak ada. Nah, kita masuk ke tampilan. Nah, untuk di tampilan dashboard kita lihat, nah ini masih ada buku buat kita ganti jadi buku. Di indeks tidak ada, di install tidak ada, di kategori. Nah, kategori obat. Nah, kita ganti menjadi kategori buku semua. Tuh, di laporan penjualan ganti menjadi buku semua. Nah, di login nggak ada, logout nggak ada. Nah, ini obat ini kita ganti jadi buku. .php kita rename. Nah, banyak ya. Nah, kita install. Nah, ya semua. Lalu di tadi sampai mana? Pembelian obat menjadi buku, penjualan sama ini tinggal diubah-ubah aja yang obat menjadi buku dan sebagainya. Nah, udah, setelah semuanya udah kita ubah semua, coba akan kita running. Caranya di sini. Local host nah, ini udah instalasi, coba kita menggunakan. Nah, kita bisa masuk. Kalau misalkan jadi admin, ya kita bisa jadi admin, kasir, gudang. Kita akan mencoba username jadi admin, lalu masuk. Ini dashboard, penjualan hari ini. Nah, ini kan ikonnya belum diganti ya. Jualan, bisa. Nah, di data buku ini ada tanggal expired. Nah, sedangkan ini kan kita tokonya toko buku ya, teman-teman. Buku itu tidak tidak akan ada expirednya gitu kan. Jadi saya akan menghapus tanggal expired ini di semuanya. Yang pertama yaitu kita akan menghapus di eh, datanya terlebih dahulu yaitu di localhost php myadmin. Nah, kita buka pos barang. Di sini ada di buku. Kita cari struktur. Nah, ini di buku.
Nah, ini kan ada di tanggal expired. Nah, tanggal expired ini bakal kita hapus. Itu caranya di struktur tanggal expired. Nah, kita hapus aja. Karena kita tidak memerlukannya. Nah, karena di database-nya udah kita hapus tanggal expirednya, jadi kita juga harus menghapus di semua codingannya yang ada di sini yang di .php ini. Pertama, kita cari di models, kita cari kata expired. Nah, nah ini kan ya, jadi ini kita hapus semua. Nah, ini juga kita hapus. Pokoknya semua yang ada nama expirednya kita, ada expirednya kita hapus. Ini kita hapus juga. Lalu di sini kita hapus. Hmm, kita cari lagi. Nah, ini ada. Kita hapus. Hmm, ini juga kita hapus. Bentar. Subscription emang gak ada. Lalu di sini kita hapus juga. Cari lagi. Nah, ini publiknya juga kita hapus aja semuanya. Public functionnya. Nah, ini udah beres di buku. Coba kita di kategori. Tidak ada, di pembelian tidak ada, di penjualan tidak ada, di supplier tidak ada, di user tidak ada. Nah, di sini ada nih di tampilan. Kita cari satu-satu. Ini kita hapus. Lalu kita cari lagi. Kita hapus. Kita cari lagi. Nah, ini div-nya juga kita hapus semuanya. Untuk yang grup si expired ini. Kita hapus. Rapikan. Cari lagi. Nah, ini kita hapus juga. Cari lagi. Hmm. Ini kita hapus dari sini sampai sini. Expired. Kita cari lagi. Nah, ini ada nih div class. Di buku beres, kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard kan ada nih. Di sini. Kita hapus juga. Di indeks tidak ada. Di install tidak ada. Kategori nggak ada. Laporan penjualan nggak ada. Pin nggak ada. Logout tidak ada. Pembelian. Penjualan. Stok. Nah, di stok ini pun ada. Kita cari dari awal aja. Nah, nah ini kita hapus semuanya dari cache ini sampai break. Kita hapus. Cari lagi. Nah, di sini ada nih option. Kita hapus. Delete. Cari lagi. Nih, hapus. Cari lagi. Ini juga kita hapus sampai sini. Dari TD sampai TD lagi harusnya. TD sampai TD lagi. Nah, ini kita hapus. Di stok selesai, di stroke tidak ada, di user tidak ada. Kita cek lagi, buku tidak ada, kategori tidak ada, pembelian tidak ada. Nah, udah semua tidak ada, kita cek di sininya. Kita refresh aja. Nah, expired sudah tidak ada lagi ya ditambah buku baru ini. Jadi, nah ini kan mau masih icon obat, kita akan ubah dulu iconnya. Jadi icon buku. Sebentar.
Nah, ini adanya di dashboard tampilan. Nah, kita cari buku. Tahu data buku deh kayaknya. Data buku. Nah, cari nih. Oke, cari yang ada ikonnya. Nah, tadi. Nah, nah ini kita mana? Nah, ini data buku ini terganti menjadi data. Nah, ikonnya sudah terganti. Kita cek lagi, tidak ada di dashboard. Pasti ada di dashboard. Nah, ini, di sini kita ganti teks tidak ada, install tidak ada, tiga ada. Nah, ada. Terus lagi, pembelian juga ada. Pembelian, apakah ada? Tidak ada. Penjualan, tidak ada. Stok, tidak ada. Stroke. Nah, kita balik lagi ke hasilnya. Nah, ini sudah ubah ya ikonnya jadi buku gitu. Nah, untuk ini kan satuannya kayak masih contoh botol, kapsul. Nah, ini kita ganti satuannya ini menjadi pak, terus menjadi set, dan lain sebagainya. Kita cari, berarti ini ada di data buku. Data buku ini kita cari di buku sini. Cari satuan. Nah, ini ketemu nih, satuan contoh. Nah, untuk contohnya ini, eh, saya akan mengganti menjadi satuannya yaitu contoh picis, set, dan pak. Udah diganti ya, contoh picis, set, sama pak. Nah, ini kita ganti tadi. Coba kita mau menambahkan buku baru, misalkan. Misalkan saya tambahkan buku apa ya, misalkan novel deh. Novel 002. Nama bukunya misalkan Cerita Jogja. Ini kategorinya misal saya ganti jadi novel, misalkan saya gantinya jadi pak. Harga beli 45.000, kejual 75.000, stok 1.000, lalu stok minimumnya nol. Ada deskripsinya, novel, hak cipta, hida, kan tambah buku. Nah, ini sudah ada beberapa daftar buku yang udah saya buat. Nah, sini. Ini, ini kode, nama buku, kategori. Nah, ini bisa diedit, dihapus. Nah, kita coba ke pembelian dulu. Nah, misalkan pembelian ini saya mau, misalkan sebentar. Supplier saya itu dari Cipi Bukit Jaya Abadi. Misalkan tanggal pembeliannya itu tanggal hari ini nih. Saya misalkan beli buku untuk ilmu ekonomi. Jumlahnya, misalkan saya mau nambah, oh ini aja nih yang laut bercerita. Saya mau nambah jumlahnya itu jadi 250 pieces. Nah, ini kan tadi harga belinya ya. Harga belinya 55.000. Lalu saya tambah item. Nah, saya akan membayar segini totalnya ke supplier Buku Jaya Abadi. Lalu coba kita simpan pembelian. Nah, ini akan nambah di no faktur. Nah, ini no fakturnya, suppliernya, totalnya saya harus membayar segini, tanggal segini, dan statusnya pending. Oke, lalu di manajemen stok, ini stoknya Laut Bercerita belum nambah karena pembeliannya belum diterima. Coba kalau kita terima. Penerimaan barang, oke, misalkan komplit, jadi completed jadinya. Coba kita lihat di manajemen stok. Nah, dia bertambah manajemen stoknya itu jadi 750. Itu status aman. Manajemen stok ini kita misalkan mau menambahkan yang ini nih, Laut Bercerita. Ternyata tuh stoknya masih ada 50 di gudang. Nah, kalian bisa contoh alasannya apa? Misalkan terhalang barang lain. Nah, ini sesuaikan stok. Nah, ini stok udah disesuaikan. Nah, dia akan menambah stoknya jadi 800.
Lalu di kategori buku kita bisa lihat di sini ada buku berisi ajaran dan pengetahuan agama. Ya, kalian bisa tambahkan juga ya di sini. Tambah kategori misalkan nama kategorinya yaitu alat tulis, ATK, alat tulis. Misalkan ya, tambah kategori. Nah, sini ada ATK, alat tulis. Kalian bisa supplier, misalkan ada tambahan supplier lain, lalu manajemen user, untuk kita masuknya sebagai apa. Nah, coba kita ke penjualan. Saya mau beli nih, apa? Saya mau membeli buku ilmu ekonomi satu, cerita Jogja satu, dan Laut Bercerita. Saya harus membayar 275.000. Nah, ini sini juga udah terdata PPN-nya berapa. Kita bayar, misalkan saya bayar 300.000. Nah, proses transaksi. Nah, ini struknya juga langsung eh, ada ya, langsung ada kemarin 25.000 sistem pos barang. Nah, ini yang tadi ada di itu belum kita ganti nih. Ini ada di struk, coba kita ganti ininya. Sebentar. Struk, kita cari apotek. Nah, ini jalan raya. Kita ganti Jalan Raya Bahri. Bahri 0123 info bukubagus.com. Misalkan ini Maya contoh aja. Kita kesini lagi, kita coba refresh. Nah, dia akan mengganti langsung. Oke. Oke, selesai. Ini juga bisa selesai. Karena udah semuanya ya, dan dicoba juga udah bisa semua. Jadi, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.